Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dipenuhi penumpang pada awal 2023, baik yang berangkat maupun tiba di ibu kota setelah masa libur Natal dan Tahun Baru. Dan langsung saja kita sapa produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono, yang ada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat malam Nindi. Bisa Anda jelaskan kalau sebelumnya sempat dikatakan bahwa memang cukup ramai di Pasar Senen, apakah betul-betul ada kemungkinan bahwa hari ini adalah puncak arus balik para pelancong dari luar daerah. Tapi di satu sisi, padahal liburan anak sekolah ini masih cukup panjang sampai tanggal 8, tanggal 9 baru masuk. Selamat sore Iqbal, kami tadi untuk posisi di Pasar Senen ini dari sore dan kita pantau dari sore memang kondisinya cukup berbeda dari saat ini saya melaporkan. Kalau sore tadi sempat ramai dan sempat cukup padat di ruang tunggu di depan sini, namun untuk saat ini sudah mulai kondusif begitu Iqbal. Dan untuk terkait volume penumpang untuk di Pasar Senen ini untuk yang berangkat dan datang ini memang cukup jauh berbeda, dan untuk yang paling banyak memang volume penumpang yang datang dari beberapa daerah menuju ke stasiun Pasar Senen. Dan untuk jumlahnya data dari Daop 1 memang untuk volume yang berangkat ini hanya sekitar 12.000, untuk yang datang dari berbagai daerah ini ada 14.351. Kemudian jika kita rangkum keseluruhan dari Daop 1 ini mengatakan bahwa memang untuk hari ini merupakan salah satu puncak arus balik tahun baru, karena jika dilihat dari kemarin tanggal 1 ini data yang kami terima ini ada sejumlah 32.000 penumpang, untuk hari ini hampir 39.000 Iqbal. Dan terkait dampak dari banjir yang ada di Semarang ini memang cukup berpengaruh Iqbal terhadap sejumlah perjalanan kereta api. Salah satunya kereta api berantas. Tadi kami sempat berbincang begitu dengan salah satu penumpang, mengatakan seharusnya kereta api ini datang sekitar pukul 1:30 siang, namun hingga saat ini belum ada informasi kapan diberangkatkan begitu. Dan terkait hal lain memang untuk dampak dari banjir ini tadi sempat dikatakan oleh Humas PT KAI memang kebijakannya adalah mengalihkan beberapa jalur yang seharusnya memang lewat jalur utara, kemudian dialihkan ke jalur selatan seperti Cirebon, Purwokerto, Kroya, kemudian Yogyakarta. Namun untuk kebijakan ini memang dilihat dari relasi jalurnya, kalau memang masih sejalur ini memang masih bisa diberangkatkan untuk kereta api lain. Namun untuk informasi ini sepertinya belum sampai maksimal begitu Iqbal kepada beberapa calon penumpang, karena tadi seperti yang saya katakan mereka masih mendapatkan informasi bahwa keretanya masih delay atau terlambat begitu, sehingga mereka tidak memutuskan untuk menggunakan kereta api lain yang sudah disediakan. Namun mereka berencana, ini beberapa sejumlah penumpang ini berencana untuk reschedule atau bahkan untuk mengembalikan lagi uang mereka atau refund gitu. Namun untuk terkait refund ataupun reschedule dari pihak PT KAI ini memang masih menerima untuk refundnya memang 100% begitu, namun untuk reschedule bisa dilaksanakan hingga tanggal 8 Januari besok Iqbal. Dan terkait bagaimana PPKM yang sudah dicabut beberapa hari yang lalu, memang untuk saat ini calon penumpang kereta api masih diwajibkan untuk menggunakan masker, karena untuk PT KAI masih menggunakan surat edaran dari Kementerian Perhubungan yang sudah diterbitkan bulan Agustus tahun 2022 ini Iqbal, terkait pelaku perjalanan jauh yang memang diwajibkan untuk menggunakan masker. Namun terkait bagaimana nantinya akan ada kebijakan baru, PT KAI sendiri akan kembali mensosialisasikan kepada calon penumpang baik secara langsung maupun melalui media sosial Iqbal. Nindi, menarik soal syarat-syarat yang diberlakukan khususnya untuk penumpang. Terkait tadi kalau Anda katakan wajib menggunakan masker. Lalu berbicara soal aplikasi Peduli Lindungi, ini juga sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Apakah aplikasi Peduli Lindungi ini tetap diberlakukan untuk melihat sertifikat dan lain sebagainya? Hingga saat ini kami memantau memang untuk aplikasi Peduli Lindungi masih digunakan Iqbal untuk masyarakat atau calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Ini harus wajib sudah divaksin begitu. Untuk yang sudah vaksin booster atau di aplikasinya ini sudah tertanda hijau begitu, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun untuk yang masih vaksin kedua ini mereka harus menyertakan
bukti negatif antigen begitu Iqbal, sehingga untuk saat ini penggunaan peduli lindungi masih digunakan, dan terutama untuk penggunaan masker Iqbal ini calon penumpang masih diwajibkan untuk menggunakan masker di dalam kereta Iqbal. Nindi, kita kembali lagi soal perjalanan yang terhambat akibat adanya banjir yang ada di wilayah Jawa Tengah, khususnya yang ada di Semarang. Lalu kalau untuk masyarakat yang hendak menuju ke arah Semarang, ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya, apakah juga mengalami hal kendala yang sama, mengalami keterlambatan, atau justru juga ada yang terpaksa harus ditunda? Informasi yang kami dapatkan Iqbal, memang untuk jalur kereta api yang menuju ke Pasar Senen ini ada jalur utara dan jalur selatan. Untuk yang di jalur utara ini memang ada sedikit keterlambatan, namun keterlambatan ini kami memantau ada beberapa sejumlah perjalanan atau keretanya ini keterlambatannya lebih dari 2 jam begitu Iqbal. Dan untuk yang di jalur selatan seperti melewati Purwokerto, kemudian Cirebon, Yogyakarta, ini memang lancar-lancar saja. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk saat ini penumpang yang hendak ke Semarang melalui Pasar Senen ini masih mengalami keterlambatan 2 hingga 3 jam begitu Iqbal, karena tadi sempat ada satu kereta yang seharusnya berangkat setengah 2 siang tadi, hingga saat ini masih belum terkonfirmasi kapan keretanya datang dari Semarang begitu. Namun untuk mengantisipasi hal ini, PT Kereta Api sudah menyiapkan beberapa kereta lain yang sejalur atau satu relasi kemudian bisa digunakan oleh calon penumpang menuju ke Semarang dan kota-kota lainnya yang ada di Jawa Tengah Iqbal. Nindya Yuwono melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih informasinya.